Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Ramadhani, NIM 0101183118. Saya dari program studi komunikasi penyiaran Islam C semester 7. Berikut ini saya akan menampilkan ceramah singkat saya dengan tema Maulidur Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rasulullah SAW bersabda, pada suatu malam aku diperjalankan untuk mi'raj ke langit. Lalu aku melihat malaikat yang mempunyai 1000 tangan, dan setiap tangan mempunyai 1000 jari jemari. Malaikat itu menghitung dengan jari jemarinya. Lalu aku bertanya kepada Jibril, siapakah malaikat itu dan apa yang sedang dihitungnya? Jibril alaihissalam menjawab, dia adalah malaikat yang ditugaskan untuk menghitung setiap titisan hujan. Ia menghafal setiap titisan hujan yang diturunkan dari langit ke bumi. Kemudian aku bertanya kepada malaikat itu, apakah kamu mengetahui berapa titisan hujan yang diturunkan dari langit ke bumi sejak Allah menciptakan dunia? Ia menjawab, ya Rasulullah, demi Allah yang mengutusmu membawa kebenaran kepada makhluknya, aku tidak hanya mengetahui setiap titisan hujan yang turun dari langit ke bumi, tetapi aku juga mengetahui secara terperinci berapa jumlah titisan hujan yang jatuh di lautan, di daratan, di bangunan, di kebun, di tanah yang bergaram, dan yang jatuh di kuburan. Kemudian Rasulullah bersabda, aku kagum terhadap kemampuan hafalan dan ingatanmu dalam perhitungan itu. Kemudian malaikat itu berkata, ya Rasulullah, ada yang tak sanggup aku menghafal dan mengingatnya dengan perhitungan tangan dan jari jemariku ini. Rasulullah SAW bertanya, perhitungan apakah itu? Ia menjawab, ketika suatu kaum dari umatmu menghadiri suatu majelis, lalu namamu disebutkan di majelis itu, kemudian mereka bersolawat kepadamu. Pahala solawat mereka itulah yang tidak sanggup aku menghitungnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi pada tahun Fil. Kenapa disebut tahun Fil? Karena pada saat itu ketika Rasulullah dilahirkan oleh ibunya Aminah, ada rombongan tentara gajah yang ingin menghancurkan Mekah, yang ingin memindahkan Ka'bah ke negeri mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghalangi mereka dengan dilemparkannya batu-batu ke bumi seperti hujan batu. Dari situlah disebut tahun gajah. Ada seseorang bertanya, Ustazah, kata ibu saya ketika ibu saya melahirkan saya di rumah dengan dibantu oleh dukun beranak, ada rombongan semut yang menyerang kue di atas meja. Nah, berarti saya dilahirkan pada tahun semut dong. Ya memang rombongan itu, tapi tidak ada kaitannya dengan mengganggu agama Allah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke bumi tidak hanya ingin menikmati hidup di dunia saja. Rasul berbicara kepada istrinya, wahai Khadijah, istriku, saya di dunia ini cuma pengen jalan-jalan aja, mengelilingi Mekah sampai ke Madinah pakai onta. Jangan lupa perbekalan buat makan siangnya, nasi goreng kurma plus jus jam-jam saus kacang Arab. Bukan seperti itu keinginan beliau ketika ke bumi ini, tetapi beliau membawa misi yang sangat agung, misi yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Beliau dilahirkan atas rencana Allah untuk berdakwah kepada umatnya yang pada waktu itu masih di area kejahilian. Beliau berkorban lahir dan batin tanpa mengharapkan imbalan. Beliau hanya ingin menggiring umatnya dari kegelapan menuju terang benderang. Pernahkah kita memikirkan jika dulu Rasulullah SAW tidak berdakwah, hanya diam dan membiarkan umatnya berkecimpung di dunia kebodohan, sehingga sampai saat ini, pada saat sekarang ini, kebodohan itu masih ditunaikan oleh kita sendiri.
minuman keras, bahkan narkoba diasumsi secara terang-terangan. Pembunuhan di mana-mana, bahkan aktivitas jinah dilakukan secara bebas. Nauzubillah. Bagaimana jika hal itu terjadi? Maka dari itu, kita manusia yang mempunyai akal pikiran sebaiknya kita bersyukur karena Rasulullah SAW telah merubah keadaan itu menjadi sekarang ini. Walau banyak dari kita masih melenceng dari jalannya, dan walau banyak dari kita masih terkesima dengan kilaunya dunia, bertaubatlah. Allah masih senantiasa membuka pintu taubatnya. Semoga kita termasuk dari golongannya yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah tidak pernah gentar ketika ancaman menderanya. Beliau tidak pernah takut kepada siapapun yang mengancamnya. Beliau pahlawan yang patut menjadi idola bagi kita semua. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam, umat yang telah digiring oleh Rasulullah dari kebodohan menuju kebenaran, wajib bagi kita untuk berterima kasih kepadanya. Dengan bagaimana? Dengan mengikuti setiap sunnahnya, dengan mengikuti setiap kebiasaannya. Dengan begitu, Rasulullah akan mencintai kita. Maka syafaatnya pun akan kita raih ketika hari akhirat nanti. Rasulullah pun pernah berkata, barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia termasuk golonganku. Mungkin cukup sekian ceramah dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kelebihan, jangan dikembalikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.